Dunia kembali diguncang kabar mengejutkan dari Timur Tengah. Sebanyak 7.000 prajurit Israel dilaporkan tewas dalam operasi militer besar-besaran yang berujung pada kehancuran strategi dan kerugian masif. Serangan balasan ke Iran yang digembar-gemborkan sebagai pembuktian kekuatan justru berubah menjadi pembuktian bahwa panik bukan strategi militer. Dalam waktu kurang dari 72 jam, pasukan Israel mencoba melancarkan operasi udara dan darat secara serentak ke beberapa titik strategis di wilayah Iran. Namun hasilnya justru mencerminkan kegagalan telak dari sisi intelijen, logistik, dan moral prajurit. Alih-alih mengguncang Teheran, mereka justru mengguncang grup WhatsApp keluarga masing-masing dengan berita duka. Sumber militer menyebutkan bahwa sebagian besar pasukan yang gugur adalah dari divisi elit yang dikirim tanpa koordinasi matang. Bahkan beberapa pesawat tempur yang digunakan dalam operasi mengalami gangguan teknis dan jatuh sebelum mencapai target. Seolah-olah teknologi canggih Israel mendadak berubah jadi bumerang made in China yang salah lempar. Kementerian Pertahanan Iran menyambut kegagalan ini dengan narasi diplomatis, namun tak bisa menutupi nada sindiran halus. Kami tidak mencari perang, tapi jika datang ke rumah kami tanpa undangan, ya kami kirim pulang. Dalam kotak, ujar salah satu pejabat senior Iran. Sementara itu, pemerintah Israel justru saling menyalahkan seperti peserta audisi boyband yang rebutan posisi center. Perdana Menteri sempat memberikan pernyataan tegas, namun tidak menjawab pertanyaan utama. Kenapa pasukan sebanyak itu bisa tumbang dalam waktu singkat? Beberapa netizen di dunia Arab bahkan mengibaratkan serangan itu seperti nonton film horor. Cuma satu pihak yang menjerit, pihak lain duduk santai sambil ngemil biji semangka. Setelah kehilangan 7.000 prajurit, Israel mencoba bangkit lewat serangan udara dadakan ke beberapa kota strategis Iran. Jet tempur, rudal presisi, dan sistem peperangan elektronik dikerahkan dalam waktu singkat. Namun upaya tersebut kembali mencatatkan kegagalan brutal. Semua pergerakan berhasil ditangkap sistem radar Iran, seakurat CCTV masjid yang bisa zoom sampai jerawat. Radar militer Iran, yang disebut-sebut sebagai generasi terbaru buatan lokal, berhasil mengunci semua objek yang memasuki wilayah udara mereka. Beberapa jet Israel bahkan belum sempat melewati garis perbatasan. Sudah diantar pulang pakai rudal seperti anak kos ngantar laundry ke warung depan. Iran kemudian mengerahkan sistem pertahanan udara Bafar 373 dan Khordad 15 untuk mengintersep rudal yang diluncurkan Israel. Hasilnya, hampir semua rudal berhasil ditembak jatuh di udara. Yang tidak berhasil ditembak, jatuh sendiri karena nyasar kayak driver ojol yang baru buka Google Maps. Sementara itu, media Iran ramai menayangkan rekaman dan bukti puing-puing jet serta rudal Israel yang berhasil dihancurkan. Tayangan tersebut disiarkan ulang terus-menerus di televisi lokal. Karena rakyat kami lebih suka tayangan realita ketimbang sinetron perang fiksi ala Tel Aviv, ujar presenter TV Iran sambil tersenyum santai. Komandan IRGC menyatakan bahwa mereka tidak akan membalas secara ofensif, karena kondisi sudah cukup mengajarkan. Namun mereka memperingatkan bahwa jika Israel kembali bertindak agresif, kami akan upgrade radar kami, bukan untuk perang, tapi untuk nge-track sisa-sisa harga diri kalian. Serangan membabi buta Israel ke Iran yang gagal total tidak hanya menimbulkan kerugian militer, tetapi juga mengguncang stabilitas internal di dalam negeri. Masyarakat Israel mulai mempertanyakan, kita ini negara adidaya atau cuma cosplay aja tiap latihan militer? Ribuan warga Tel Aviv dan Yerusalem turun ke jalan, menuntut transparansi atas kerugian besar dalam serangan tersebut. Mereka membawa poster bertuliskan, 7.000 nyawa hilang, 0 kemenangan tercapai. Beberapa bahkan menyebut bahwa kebijakan militer belakangan ini hanya memperbesar ego pemerintah, bukan pertahanan negara. Mereka bukan membela negara, mereka membela kegagalan yang dikemas rapi pakai konferensi pers, ujar salah satu demonstran. Sementara